Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi ya setelah sekian hari aku belum unggah video baru. Oke, hari ini aku akan bahas tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait MySAPK atau pemuktahiran data mandiri ASN. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan follow IG aku dulu ya. Oke, teman-teman di sini mungkin bisa mengakses portal PDM ya di pdm-asn.bkn.go.id untuk mendapatkan informasi-informasi seperti jadwal, FAQ, atau buku-buku panduan yang dibutuhkan untuk mengisi pemuktahiran data mandiri ini. Ya, jadi segala informasi terkait misalnya jadwal maintenance atau lain-lain itu kita akan posting di portal pemuktahiran data mandiri ini. Oke, sekarang kita mulai ke permasalahan yang sering ditanyakan. Ya, ini saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan saat sosialisasi pemuktahiran data mandiri. Yang pertama adalah dokumen yang akan diunggah. Ya, dokumen yang diunggah itu adalah dokumen asli. Ya, jika tidak ada dokumen asli, baru Bapak Ibu diperkenankan untuk mengunggah dokumen fotokopi dengan legalisir. Ya, jadi, kalau ditanya dokumen yang diunggah, asli atau fotokopi, yang diunggah adalah yang asli. Kemudian, data yang tidak dimiliki. Tidak semua riwayat yang ada di MySAPK itu harus diupdate. Ya, jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat tersebut, Bapak Ibu cukup mengklik tombol "Saya tidak memiliki data riwayat tersebut". Sebagai contoh, ini di riwayat organisasi. Jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat organisasi, cukup lakukan klik "Saya tidak memiliki data organisasi". Ya, atau riwayat seperti peninjauan masa kerja. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja, cukup klik "Saya tidak memiliki riwayat masa kerja". Jadi tidak perlu mencari-cari untuk melengkapi data tersebut jika memang Bapak Ibu tidak memiliki riwayatnya. Contohnya lagi, untuk teman-teman yang belum 10 tahun bekerja, itu belum memiliki riwayat penghargaan. Nah, jadi bagaimana untuk mengclosekan riwayat tersebut supaya menjadi hijau, itu cukup melakukan klik "Saya tidak memiliki data riwayat penghargaan". Oke, selanjutnya, nah ini juga banyak sekali yang bertanya jika salah melakukan input data. Gimana Mbak, saya sudah input datanya sudah jadi hijau, tapi saya baru lihat ternyata datanya salah. Jadi, untuk pemuktahiran data mandiri ini, jika data sudah terkunci warna hijau, Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan datanya. Ya, siapa yang bisa melakukan perubahan data? Yang bisa melakukan perubahan data adalah verifikator instansi. Jadi, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan verifikator instansi untuk melaporkan kesalahan inputan data tersebut. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya, Bapak Ibu yang memiliki banyak sekali riwayat diklat misalnya ya, atau memiliki riwayat penghargaan yang lebih dari satu. Untuk momen PDM ini, kami hanya mengambil riwayat terakhirnya saja. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan input data yang terakhir saja. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain, nanti setelah pemuktahiran data mandi ini di closing, setelah verifikasinya selesai di Februari 2022, sistem ini akan dibuka lagi. Jadi, sistem ini akan dibuka, Bapak nanti bisa melanjutkan input data, baik penghargaan, mungkin organisasi, dan riwayat diklat yang belum diinput di MySAPK. Jadi untuk momen PDM ini, kami hanya mengambil riwayat terakhirnya saja. Supaya apa? Supaya mempercepat proses verifikasi datanya. Kemudian, PNS yang akan pensiun di tahun 2021 dan 2022 apakah wajib melakukan PDM? Jawabannya tidak. Ya, jika Bapak Ibu PNS yang sudah diusulkan pensiun baik di tahun ini maupun di tahun depan itu tidak wajib untuk melakukan pemuktahiran data mandiri ya karena data terakhirnya sudah dikunci untuk usulan pensiun.
Lalu bagaimana dengan PNS yang sedang dalam proses hukum? Ya, selama mereka belum dijatuhi hukuman SK pemberhentian sebagai PNS-nya belum keluar, mereka tetap harus mengikuti pemuktahiran data mandiri. Ya, jadi selama penjatuhan hukuman untuk pemberhentian sebagai PNS-nya belum keluar, mereka tetap mengikuti pemuktahiran data mandiri. Kecuali jika SK hukuman pemberhentian sebagai PNS-nya sudah keluar, tentunya mereka statusnya sebagai PNS yang diberhentikan ya. Jadi itu tidak perlu mengikuti pemuktahiran data mandiri. Nah, bagaimana untuk PNS-PNS yang dibekerjakan? Saya harus menginput data di instansi induk atau di instansi kerjanya. Jawabannya adalah di instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, untuk Bapak Ibu yang dipekerjakan misalnya Bapak Ibu dari instansi Kementerian Keuangan dipekerjakan di Bawaslu misalnya, berarti PDM-nya nanti memilih Yunor verifikasi yang ada di Bawaslu. Karena apa? Nanti saat pemilihan riwayat jabatan, tentu jabatan yang Bapak Ibu duduki bukan lagi di instansi induk Bapak, tapi di instansi tempat Bapak Ibu bekerja, yaitu di Bawaslu ya. Jadi diperhatikan untuk Bapak Ibu yang sudah pindah instansi maupun dipekerjakan di instansi lain, mengikuti PDM-nya di instansi tempat bekerja. Selanjutnya untuk yang CLTN, cuti luar tanggungan negara dan tugas belajar itu juga wajib mengikuti pemuktahiran data mandiri. Jadi Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang di unitnya ada PNS yang sedang CLTN maupun tugas belajar, silahkan diinformasikan untuk mengikuti pemuktahiran data mandiri ini. Oke, sekarang kita next. Nah, ini adalah informasi terkait dokumen pengganti terkait usul PDM ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dokumen yang diunggah itu seharusnya adalah dokumen asli. Tapi jika Bapak Ibu tidak memiliki dokumen aslinya, Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan fotokopi legalisir, ya dilegalisir oleh SDM atau oleh universitas jika ini terkait dengan ijazah dan transkrip nilai ya. Nah, ini yang sering ditanyakan, bagaimana caranya saya mendapatkan user password untuk ke MySAPK? Ya, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus melakukan reset password ya, yaitu melakukan klik lupa password. Ini tampilan di Android sama dengan Bapak Ibu kalau mengakses mysapk.bkn.go.id, nanti ada menu lupa password. Lalu masukkan NIP Bapak Ibu sekalian dan email. Email yang tercatat di BKD maupun di Biro Kepegawaian dan Biro SDM Bapak Ibu sekalian. Jadi masukkan emailnya. Jika NIP dan email sesuai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan token. Token ini yang digunakan untuk melakukan reset password atau lupa password. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan password baru, kemudian token yang Bapak Ibu dapatkan di email, lalu klik reset password. Nanti akan ada keterangan reset password berhasil atau password baru Anda sudah sukses diupdate. Nah, ini tips-tips terhadap aktivasi MySAPK ya. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang masuk ke periode 2 dan periode 3 pemuktahiran data mandiri ini, jika mengalami kendala terhadap aktivasi, pertama, pastikan email yang terdaftar di SAPK itu sesuai. Ya, saat kita melakukan permintaan reset password, di bawah itu akan ada muncul email yang tercatat di aplikasi BKN, yaitu di SAPK BKN. Walaupun ada bintang-bintangnya, kita bisa memperkirakan apa email yang tercatat di situ. Apakah tulisannya sesuai atau tidak. Nah, misalnya, pastikan tulisannya sesuai. Kalau gmail.com, ya gmail.com. Jangan sampai tertulis gmail.com. Kemudian yang kedua, jika kalau kami menyarankan untuk menggunakan email pribadi ya, jika memang institusi mewajibkan untuk menggunakan email institusi, pastikan pengelola kepegawaian melakukan whitelist supaya apa? Supaya tidak mengganggu jalur aliran email dari sistem ya. Jadi jangan sampai email yang kami kirim dari sistem itu nanti macet di email server Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk password, nah, untuk password ini minimal menggunakan 6 karakter yang terdiri dari 1 huruf besar dan 1 angka. Saran saya, hindari karakter khusus ya.
seperti penggunaan akeong, dolar, ataupun persen untuk password ini. Jadi kita kombinasikan saja antara huruf besar dan angka ini. Nah, token yang dikirimkan di MySAPK itu berlaku 1 kali 24 jam. Oke? Oke, mungkin nanti kita ketemu di sesi FAQ berikutnya. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh chat atau tulis di kolom komen di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.